Hei, tunggu. Ini telagaku. Kamu boleh minum atau mandi di sini hanya kalau kamu berhasil menjawab pertanyaanku. Lihat orang-orang itu. Mereka tidak mau mendengarkanku. Mereka minum begitu saja milikku. Katakan, apa yang tercepat di dunia ini yang lebih cepat dari kelebatan cahaya? Kelebatan pikiran. Dalam detik yang sama, aku dapat memikirkan negeri-negeri jauh yang hanya dapat kutempuh beberapa saat oleh kelebatan cahaya. Apa yang dapat kita lakukan terhadapnya? Karena kecepatannya, orang yang bisa mengendarai pikirannya lah yang akan dapat bergerak lebih cepat daripada kelebatan cahaya. Sementara orang yang dikendarai oleh pikirannya akan menjadi budaknya. Karena pikiran itu sendiri sebenarnya tidak memiliki arah. Kusir yang bijaksana adalah kusir yang bisa menundukkan pikiran dan menjadikannya kendaraannya. Baiklah, apa dari milik kita yang kalau hilang malah akan membuat kita semakin kaya? Ambisi. Ambisilah yang membuat kita merasa miskin dan tidak cukup. Karena itu para bijak menasihati kita agar menundukkannya. Dari milik kita, apa yang pemeliharaan atasnya justru mengerdilkan kita, dan peniadaannya justru membawa kebesaran kita. Keakuan. Semakin aku memperbesar keakuanku, semakin sempit dan kerdil aku. Semakin aku melupakannya, semakin luas aku masuk ke dalam kemahaluasan keberadaan. Melihat mayat-mayat bergelimpangan di pinggir telaga itu, apa yang menurutmu paling mengherankan? Orang selalu berhadapan dengan kematian, tapi menganggapnya sebagai kematian orang lain, bukan sebagai kematiannya sendiri. Bukan tentang kematiannya sendiri. Maksudmu? Kita marah atau sedih karena keterikatan dengan orang yang telah mati, tapi tidak pernah menarik pelajaran dari kematian itu. Kematian adalah bayang-bayang yang selalu mengikuti kita, tapi kita menganggapnya bukan bayang-bayang kita, sehingga mengenalinya pun tidak, apalagi belajar darinya. Baiklah, siapa namamu? Aku Puntadewa, sulung Pandawa. Keempat orang ini adalah adik-adikku. Nyawa manusia jauh lebih berharga daripada seteguk air pelepas dahaga. Tidak sepantasnya lah nyawa adik-adikku melayang hanya karena ceroboh minum air tanpa menghiraukan peringatanmu. Bukan aku yang membunuh mereka. Ketika orang tidak menghormati hak sesamanya, sebenarnya ia tidak menghormati dirinya sendiri, Puntadewa. Ia telah merendahkan dirinya sendiri. Ia telah menjual dirinya dengan amat murah. Ia telah mati. Ia telah membunuh dirinya sendiri. Kalaupun masih hidup, ia telah kehilangan harkat kemanusiaannya. Tapi bukankah ada prinsip prioritas? Di hadapan pilihan antara nyawa dan air, sekalipun air itu bukan miliknya, tapi bagaimanapun toh hanya air. Bukankah nyawa lebih penting? Prioritas?
Siapa yang menentukan ukurannya, Butadewa? Hanya air, katamu. Bukankah oleh adik-adikmu air itu dianggap begitu pentingnya sampai mereka sendiri menghargai air lebih besar daripada nyawa mereka sendiri? Itu kalau mengikuti nalar dan kepentingan mereka. Kenapa mereka tidak tanya dulu apa kepentinganku, apa prioritasku?